Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mahmuda Hafsa dengan NPM 2042201078. Eh, Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2020 kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program saya dalam mata kuliah sistem pengolahan sinyal. Untuk yang pertama adalah sinyal elementer. Hmm, dalam sinyal elementer tersebut terdapat dua jenis terdapat dua jenis model sinyal. Yang pertama adalah sinyal waktu kontinu dan yang kedua adalah sinyal waktu diskrit. Untuk sinyal waktu kontinu atau continuous time signal adalah suatu sinyal XT yang dikatakan sebagai sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika memiliki nilai pada saat tertentu. Kemudian yang kedua adalah sinyal diskrit atau discrete time signal, yaitu adalah suatu sinyal X kali T yang dikatakan sebagai sinyal waktu diskrit ketika memiliki nilai pada rentan waktu tertentu. Dalam model sinyal kontinu ini terdapat beberapa model. Yang pertama adalah step, yang kedua signum, yang ketiga rem satuan, yang keempat sampling, yang kelima impuls, yang keenam sinusoidal, kemudian eksponensial C dan alfa non imajiner, alfa imajiner, dan eksponensial kompleks, yaitu C dan alfa kompleks. Untuk model sinyal diskrit, yang pertama adalah impuls satuan, yang kedua tangga satuan, dan yang ketiga sekuensial eksponensial. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang program tersebut. Untuk yang di sini, tape, terdapat grup box, kemudian radio group. Yang dimaksud adalah di sini terdapat terdapat 4 lambang. Kemudian terdapat terdapat eh, terdapat produk, kemudian box, plot, kemudian di sini terdapat sinyal plot. Sinyal plot di sini berfungsi untuk menghasilkan bentuk sinyal yang telah kita proses. Nah, untuk programnya, ini yang ini adalah interface tersebut kayak scroll bar, chart, series, label, ID, dan lain sebagainya. Kemudian di sini export yplot array dengan rex 1 juta sampai 1 juta sampai 1 juta. Unit step sinyal 1 array sedemikian scaling T-frame T-flip. Kemudian unit sini saya terdapat amplitudo, frekuensi sinyal, frekuensi sampling, theta. Kemudian ada konstanta alfa, kemudian ada konstanta real, konstanta imajiner, alfa real, alfa imajiner, extended. Eh, dalam jenis model sinyal tersebut terdapat beberapa model yang dalam radio groupsnya ada step, signal, rem satuan, sampling, impuls satuan, sinusoidal, C dan alfa non imajiner, alfa imajiner, dan C dan alfa kompleks. Untuk yang sinyal diskrit ada impuls satuan, tanggal satuan, sequence eksponensial. Untuk yang case yang pertama, kita akan memunculkan sinyal step. Sinyal step itu apa sih? Sinyal step yang berfungsi untuk menguji respon terhadap gangguan yang muncul secara tiba-tiba dan juga dapat dilihat dengan kemampuan sinyal kontrol dalam memposisikan respon. Nah, dalam sinyal step tersebut terdapat beberapa interface, yaitu label 1, label 2, label 3 sampai label 5, kemudian ada scroll bar 1 sampai scroll bar 5, edit 1 sampai edit 5 dan sebagainya. Nah, di sini terdapat true, kemudian terdapat false. Maksudnya di sini true itu di saat kita run itu interface-nya akan langsung muncul.
Tapi jika ini fast, ketika kita run program itu tidak langsung muncul, tapi pada saat kita klik baru interface tersebut akan muncul. Nah, kemudian di sini label caption scoping, label safety, dan kon- dan bentuk amplitudo dari sebuah sinyal. Kemudian yang shifting ini adalah frekuensi. Hmm, kemudian for range-nya sampai 10.000 sampai 10.000. Nah, untuk rumus dari sinyal step sendiri adalah U sama dengan 1 T lebih besar daripada lebih besar sama dengan 0, dan untuk 0 T kurang dari 0. Maka di sini terdapat dua T flip, yang pertama min I dan yang kedua adalah T flip I. Dan untuk yang ketiga, ya, if I lebih besar sama dengan 0, maka sinyal 1 T flip plus T frame sama dengan 1 kali scaling. Dan sedangkan else, sinyal 1 T flip plus T frame sama dengan 0. Untuk runningnya sebagai berikut. Untuk running dari sinyal step, nah sinyalnya berbentuk sedemikian rupa. Di sini terdapat scaling dan terdapat shifting. Ketika scalingnya kita tambah, maka ukurannya akan lebih besar. Jika kita kurang, maka ukurannya juga akan semakin kecil. Nah, kemudian untuk shifting, shifting ini jika kita klik plus, maka akan arahnya ke kiri. Dan ke positif, bisa untuk mengarah ke positif, kemudian kita klik malah posisinya akan berubah 180 derajat, ketika negatif juga akan negatif. Untuk sinyal step, kemudian yang kedua adalah model sinyal signal. Nah, model sinyal signal itu apa sih? Sinyal signal itu dapat didefinisikan sebagai signal satu untuk T lebih lebih besar dari 0 dan min 1 ketika T kurang dari 0. Fungsi signal sendiri dapat dinyatakan dalam unit step. Nah, untuk stabil satu dan lain sebagainya itu sama dari step tersebut. Kemudian di sini ada checkbox caption, T negatif dan T positif itu digunakan untuk mengubah arah dari sinyal tersebut. Untuk range-nya min 10.000 sampai 10.000 sama. Kemudian di sini T flip-nya adalah min I, ketemu else, T flip sama dengan I. Kemudian T-frame sama dengan start to integer, calling to integer. Untuk if I lebih besar daripada 0, maka sinyal 1 T-flip plus T-frame sama dengan 1 kali scaling. Tetapi jika I lebih besar daripada 0 atau yang I-nya negatif, maka sinyal 1 T-flip T-frame min 1 kali scaling. Sinyal 1 T-flip plus T-frame sama dengan 0. Maka akan kita run. Hasil yang kita dapatkan untuk sinyal signal ini adalah bentuknya sama, hampir sama dengan sinyal step. Ketika kita scalingnya, amplitudenya kita tambah, maka akan semakin besar. Ketika shiftingnya juga untuk tip positif dan negatif juga akan mengembalikan arah dari sinyal signal. Dan yang ketiga adalah rem satuan. Untuk yang rem satuan fungsinya untuk berubah bertahap pada waktu, berguna melihat kemampuan sistem kontrol dalam melacak target yang bergerak dengan konstan dan secara konstan. Nah, untuk label 1 dan label 5 atau sebagainya itu hampir sama.
Kemudian label scrolling, label 2 shifting. Untuk T negatif, T positifnya juga sama. Untuk range-nya juga sama. Kemudian T flip sama dengan min I. T flip sama dengan bentuknya adalah rem sama dengan untuk T, T lebih besar sama dengan 0 dan juga untuk 0 T lebih kecil dari 0. Nah, if min I lebih besar sama dengan 0, sinyal 1 T flip plus T frame sama dengan I kali scaling, dan untuk yang lebih kecil daripada 0 sama dengan 0 yaitu sinyal 1 T flip plus T frame sama dengan 0. Kemudian kita running. Maka, maka yang kita dapatkan untuk rem, untuk garisnya ini, untuk scaling amplitudenya kita perbesar juga akan semakin besar, ketika amplitudenya kita kecilin juga akan semakin kecil. Nah, jika amplitudenya 0 maka berbentuk seperti garis uh, vertikal. Kemudian shifting frekuensinya kita rubah, akan semakin mengarah ke kanan. Kalau min juga ke kiri, T positif, T negatif untuk merubah arah. Oke, untuk selanjutnya adalah fungsi sampling. Fungsi sampling itu dilakukan secara periodik setiap T detik yang kemudian dikenal sebagai period sampling. Proses pengambilan sampel bisa dilakukan dalam bentuk waktu atau time sampling yang jauh lebih kecil dibanding T. Dengan demikian, output yang dihasilkan berupa pulse sinyal tersampel. Untuk yang sinyal sampling itu untuk yang label 1 dan lain sebagainya itu hampir sama. Kemudian untuk yang sampling ini range-nya min 1000 sampai 1000. If I sama dengan 0 dan 1, I sama dengan 1, L sinyal 1, I sama dengan I. Kemudian kita run. Yang sinyal sampling begini. Gambarnya sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya adalah sinyal impuls satuan. Sinyal impuls satuan berguna untuk menguji respon terhadap penggunaan yang muncul secara tiba-tiba dan untuk menguji sistem yang responnya berubah dalam selang waktu yang sebegitu singkat. Nah, untuk sinyal impuls untuk yang label 1 dan lain sebagainya ini sama, kita kemudian untuk for I sama dengan min 1000 tuh 1000, kemudian if I sama dengan 0, sinyal 1 sama dengan 100, dan sinyal 1 I sama dengan 0. Kemudian kita run. Maka untuk sinyal impuls begini. Untuk hasilnya begini. Terdapat garis. Kemudian selanjutnya adalah sinyal sinusoidal. Berguna untuk menguji respon sistem yang menerima input berupa sinyal sinusoidal atau sinus, gelombang sinus. Secara umum, sinyal sinus dan kosinus disebut sinyal sinusoidal. Sinyal kosinus pada dasarnya adalah sinyal sinus yang digeser pi per 2 radian ke kiri, sedangkan kosinus dapat dinyatakan dalam sinus dan begitu juga sebaliknya. Parameter pada sinyal sinus adalah sama dengan amplitude sin dalam kurung 2 pi f per t theta.
Untuk F-nya adalah frekuensi, kemudian tetanya itu fase awal sinyal antara 0 sampai 360 derajat, atau yang biasa dinyatakan dalam bentuk radian 0 sampai 2 pi radian. Nah, untuk programnya ini sama, kemudian untuk labelnya terdapat amplitudo, terdapat frekuensi sinyal, terdapat frekuensi. Untuk rumusnya sinyal 1 amplitude dikali sinus dalam kurung 2 kali pi dikali frekuensi kali i per frekuensi sampling plus theta kali pi per 180. Nah, kemudian kita run. Sinusnya, nah, terdapat amplitudo, frekuensi sinyal, frekuensi sampling, dan juga theta. Ketika amplitudonya kita tambah, frekuensi sinyalnya kita tambah, kan membentuk sinyal sinus, samplingnya kita, nah, oke. Itu adalah sinyal sinus, kemudian eksponensial. Sinyal eksponensial itu memiliki beberapa bentuk, yaitu X kali T sama dengan A eksponensial pangkat CT. Dengan A dan C adalah konstanta, parameter A itu disebut amplitude. Jika C lebih besar daripada 0, maka sinyal eksponensial akan meningkat. Apabila C lebih besar daripada 0, maka sinyal eksponensial akan menurun. Nah, sinyal eksponensial tersebut terdapat 3 model. Yang pertama itu konstanta real, yang kedua itu untuk yang pertama impuls untuk yang pertama C dan alfa non imajiner, yang kedua alfa imajiner, dan yang ketiga alfa kompleks. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk yang eksponen pertama terdapat label konstanta dan alfa. Range-nya 10.000 sampai 1 sama dengan 0 untuk for min 500, untuk ratio min 500 sampai 500, sinyal 1 sama dengan konstanta dikali eksponensial pangkat alfa kali i. Nah, untuk yang ketujuh adalah alfa imajiner. Untuk alfa imajiner terdapat label amplitudo, frekuensi sinyal, frekuensi sampling, dan juga theta. Untuk range-nya min 10.000 sampai 10.000. Rumusnya sinyal 1 sama dengan sinyal sinus, yaitu amplitudo kali sin, kurung 2 pi frekuensi kali I per frekuensi sampling, plus theta kali pi per 180 derajat. Untuk yang selanjutnya adalah sinyal C dan alfa kompleks, yaitu eksponensial kompleks. Untuk case yang ke-8 ini terdapat beberapa label. Yang pertama konstanta real, yang kedua konstanta imajiner, kemudian yang ketiga alfa real, kemudian alfa imajiner. If konstanta imajiner sama dengan 0, apabila dan konstanta imajiner sama dengan 0. Kemudian konstanta itu sama dengan squared dalam kurung power kurung lagi konstanta real, 2 plus power konstanta imajiner, 2. Tetanya arts tan 2 sama dengan kurung konstanta real, konstanta imajiner. For I min 10.000 to 10.000. Sinyal 1 sama dengan 0, for I sama dengan range-nya min 500 sampai 500, sehingga rumus dari sinyal tersebut adalah konstanta kali eksponensial pangkat alfa real kali I, kemudian dikali sin
dalam kurung alfa imajiner kali I ditambah theta kali PI per 180 sehingga untuk yang bentuk dari sinyal eksponensial adalah sebagai berikut. Untuk yang kontinu, nah untuk yang C dan alfa benar bentuknya demikian. Kemudian yang alfa imajiner terdapat ambil itu dua frekuensi sin dan theta. Frekuensi ditambah akan membentuk sinyal sinus yang sedemikian rupa sampling theta. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah model sinyal eksponensial kompleks. Terdapat konstan real, konstan imajiner, alfa real, dan alfa imajiner. Bentuknya demikian. Sekarang kita ke diskrit. Diskrit terdapat tiga jenis model yaitu impuls, satuan, tanggal satuan, dan eksponensial. Untuk sinyal diskrit, diskrit X kurung T disebut sebagai variabel waktu diskrit atau discrete time variable jika T hanya menempati nilai diskrit T sama dengan Tn untuk beberapa rentang nilai integer pada n. Sebagai contohnya nilai integer 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Kemudian untuk programnya, nah, untuk yang case yang pertama, yaitu terdapat label frekuensi sampling. Label frekuensi sampling, if frekuensi sampling 0 dan frekuensi sama dengan 1. Kemudian range-nya min 1000 sampai 10.000. Sinyal 1 sama dengan 0. Apabila I sama dengan 0, maka sinyal 1 sama dengan 1 atau sinyal 1 sama dengan 0. Nah, untuk frekuensi min 10.000 sampai 10.000 X plot sama dengan I, Y plot sama dengan sinyal 1 I. Kemudian integer seri 1 clear atau seri 2 clear. Untuk programnya sebagai berikut akan kita run. Untuk sinyal impuls bentuknya sedemikian rupa. Tanggal satuan juga bikin segmen. Nah, demikian dari sinyal diskrit. Kemudian kita beralih ke yang kedua, yaitu untuk P yang kedua, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari sebuah sinyal.
Nah, untuk yang P2 ini saya menggunakan dua sinyal, yaitu sinyal sinusoidal dan sinyal signum. Kemudian ada unit in plus nanti sinyal sinusoidal ditambah sinyal signum, kemudian polisi yaitu sinyal satu, sinyal dua. Programnya untuk yang sinyal satu, sinyal sinusoidal, programnya sebagai berikut. Oke, terdapat checkbox itu gunain untuk interface. Terdapat di sini ada 8 label, terdapat satu button, kemudian di sini ada grafik untuk menjalin gambar sinyal, kemudian terdapat checkbox, kemudian scroll bar dan sebagainya. Oke, di sini untuk terdapat tiga sinyal. Range-nya sebagai berikut, terdapat sinyal gabungan juga, X-plot gabungan, Y-plot gabungan. Kayaknya nanti di sini buah sinyal. Kemudian scrolling T-flip, T-frame, integer, amplitude, frekuensi sinyal, frekuensi samping, sudut fase, kemudian theta. Untuk yang pertama yaitu sinyal sinusoidal. Terdapat label 1, label 2, dan sampai label 3 itu true. 5 sampai label 8 valve, scroll bar, checkbox. Untuk sinusoidal ini labelnya terdapat frekuensi sinyal, amplitudo sinyal, frekuensi sampling, sudut fase atau theta, kemudian frekuensi sinyal 2 plus amplitude sinyal 2 frekuensi sampling, sudut. Untuk range-nya min 10.000 sampai 10.000, sinyal 1 sama dengan 0, for I sama dengan min 10.000 kali 10.000. Untuk rumus dari sinyal sinusoidal adalah amplitudo dikali sin 2 kali pi kali frekuensi sinyal dikali I per frekuensi sinyal plus sudut theta dikali pi kali 180. Kemudian kita run. Maka sinyal sinusoidalnya sebagai berikut. Jika frekuensi sinyal kita tambah, maka sinyalnya akan frekuensinya juga nambah, frekuensi sampling, sudut fase, dan sebagainya. Oke. Nah, untuk yang kedua, kita memunculkan sinyal sinyal signum. Kemudian terdapat label, scrolling, dan shifting. Untuk kemudian checkbox T negatif, T positif untuk membalikan arah dari sinyal tersebut. Range-nya min 10.000 sampai 10.000. Terdapat T flip sama dengan min I apabila T flip sama dengan I, T frames untuk if I lebih besar sama dengan 0, maka sinyal 2 T flip plus T frame sama dengan 1 kali scrolling. Apabila 1 II lebih kecil daripada 0, maka min 1 kali scrolling dan juga 0. Kemudian kita run. Maka sinyal yang muncul sebagai berikut. Nah, shifting. Kemudian
Yang ketiga adalah unit impulse. Unit impulse tidak ada labelnya. Jadi for I sama dengan min 10.000 sampai 10.000, sinyal 3 sama dengan 0 if I sama dengan min 10.000 sampai 10.000, if I sama dengan 0 apabila sinyal 3 sama dengan 100 dan sinyal 3 sama dengan 0. Kemudian kitaran. Nah, hasil dari sinyal impulse sebagai berikut. Nah, sinyal impulse. Kemudian program selanjutnya sinyal sinusoidal ditambah sinyal signum. Maka untuk yang sinyal sinusoidal labelnya terdapat frekuensi sinyal, amplitude sinyal, frekuensi sampling, sudut fase 1. Kemudian untuk dari sinyal signum ada calling dan shifting. Ya. Dan terdapat checkboxnya T negatif dan T positif untuk range-nya sedemikian. Kemudian rumusnya dari sinyal adalah T flip sama dengan min I ya, dan T flip sama dengan I. Apabila I lebih besar dari 0, maka sinyal 1 sinyal amplitudo kali sin 2pi kali frekuensi kali I per frekuensi sampling plus T kali Pi per 180. Dan sinyal yang kedua, T flip per T frame sama dengan 1 kali scaling. Kemudian kita gabungin sinyal gabungan sama dengan sinyal 1 ditambah sinyal 2, T flip plus T frame. Nah, apabila kemudian kitaran, bagaimana sih hasilnya dari sinyal penjumlahan ini? Nah, untuk sinyal penjumlahan, frekuensi sinyal kita tambah. Maka hasilnya, nah, terdapat 2 sinyal sini. Untuk scale-nya akan berubah arah, hasilnya sebagai berikut. Kemudian apabila sinyal sinusoidal dengan sinyal signum kita kali, maka hasilnya untuk sinyal sinusoidal sama sih labelnya dan sinyal signum juga sama. Untuk yang membedakan, untuk yang sinyal 1 rumusnya amplitude 2 frekuensi kali I per frekuensi sampling plus theta kali Pi per 180. Untuk yang sinyal signum 1 kali scaling. Kemudian nanti sinyal gabungan adalah sinyal 1 dikali sinyal 2. Maka hasilnya kalau dikali hasilnya demikian. Dan sinyalnya kalau dikali demikian. Kalau di T positif akan berubah. Oke. Untuk yang kedua adalah sinyal, selanjutnya adalah sinyal 1 dikali unit impulse atau kalau maka nah, untuk rumusnya untuk sinyal 1 amplitudo kali sin 2pi frekuensi kali I theta kali Pi 180. Kemudian yang sinyal 2-nya T flip plus T frame sama dengan 1 kali scaling. Sinyal gabungan sinyal 1 kali sinyal 2.
dengan sinyal satu kali sinyal 2 plus sinyal gabungan, maka akan menjadi ke sinyal konvolusi. Bentuknya gini, dan kita jumlah, sekalinya kita perbesar, sudut fasenya kita perbesar, frekuensi. Nah, ini dihasilkan sebagai berikut. Satu dikurangi sinyal 2, maka di sini rumusnya tinggal diubah. Artinya semuanya dan negatif. Begini. Oke, berikut yang untuk penjumlahan pengurangan pengalian dari sebuah sinyal. Dan yang ketiga adalah DFT. Untuk yang DFT ini. Tadi terdapat sinyalnya sinusoidal dan sinyal signum. Plus sinyal satu kali tambah sinyal 2 dikali, kemudian di unit konvolusi, kemudian dikurangi. Untuk DFT menunya terdapat interface-nya ada grafik atau menyebar grafik, ada polar sinyal, kemudian ada chart, kemudian ada menu DFT dan FTP. Untuk saat ini kita menggunakan DFT. Oke. Berikut adalah penjelasan saya mengenai praktikum dari mata kuliah sistem pengolah sinyal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.